Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita diberi keberkahan oleh Allah sehingga kita diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam belajar. Ya, pintar anak soleh-soleha. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, anak-anak siap semua ya? Oke, yes. Anak soleh-soleha, kita yel dulu ya. Yel kelas 1. Saya anak pintar, anak cerdas. Yes. Oke. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan 3M, memakai masker, keluar rumah, mencuci tangan, di air mengalir memakai sabun, dan menjaga jarak apabila keluar rumah. Nah, anak-anak, sekarang kita pembelajaran 6, tema 3, subtema 3. Nah, ikutin ibu ya. Kamu pasti punya kebiasaan pada sore hari. Tulislah kebiasaan di sore hari pada lembar berikut ini. Buatlah gambar sesuai cerita. Misalnya kebiasaan kalian sore hari, misalnya bermain bola. Boleh gambar sini, gambar bermain bola. Sini menggambar, boleh membuat kalimat, misalnya bermain bola, atau lagi misalnya membantu ayah membersihkan sepeda atau menyiram bunga, boleh bagi anak putrinya. Nah, itu kebiasaan di sore hari. Boleh kalian diskusikan nanti dengan ayah bunda di rumah. Senang kan belajar dengan ayah bunda yang baik hati telah membantu kalian pembelajaran di rumah. Sekalian keakraban kalian akan terjalin ya. Ayo mencoba, kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tua lah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap santun. Jadi tidak boleh ada marah-marah ya. Sering-sering membantu kedua orang tua kita, karena selama ini dia membiayai kita, membesarkan kita, menyayangi kita, dan membantu kita pembelajaran di rumah. Nah, sekarang anak-anak, berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua. Beri tanda silang pada cara yang kurang baik. Nah, anak-anak di sini ada gambar. Nah, teman, ada anak-anak atau kakak, atau dia berdua bersaudara, kakak dan adik. Dia bertengkar ketika adiknya ingin meminjam mainan. Dia tidak memberikan mainannya tersebut. Boleh enggak? Berarti ini tidak baik ya. Tidak baik. Ini membawa tas kerja ibu. Ibunya pulang kerja, dia cepat-cepat menyambutnya dengan senyum, dengan senyuman, senang hati, berarti ini baik ya. Nah, sekarang ini ada perbuatan lagi, ayah dan ibu. Ayah pulang kerja, dia disambut oleh ayah dan ibu dengan riang gembira. Ini berarti baik. Nah, ini baik tidak? Ayahnya datang, dia merungut marah-marah. Nah, marah-marah karena ayahnya telat datang, atau marah-marah karena ayahnya tidak boleh oleh, atau marah-marah karena ayahnya tidak membelikan jajan. Boleh tidak? Ini tidak boleh. Yang benar ini adalah ini. Nah, kalian juga begitu nanti di rumah ya. Jadi biasakan menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini kita belajar, tadi kita sudah belajar tentang kebiasaan yang baik. Jadi kita itu memiliki kebiasaan yang dikerjakan setiap hari. Nah, misalnya kebiasaan yang kita kerjakan sehari-hari itu, nah, disebut kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Kebiasaan tersebut lakukan dengan ikhlas dan dengan senang hati. Jadi kebiasaan di rumah jangan tidak ikhlas ya. Jadi kita menimbulkan
kebiasaan yang tidak baik sehingga kita selalu ingin marah. Jadi setiap orang itu memiliki kebiasaan yang berbeda. Apa kebiasaan saat sore hari? Sebaiknya kamu memiliki kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik perlu ditingkatkan. Nah, jadi kebiasaan buruk harus dihilangkan. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran ini ya. Perhatikan contoh soal ini. Di sini ada tanda. Nah, ada tanda gini. Nah, anak pasti bingung, Bu, tanda apa itu? Nah, ini adalah tanda lebih banyak. Itu simbolnya. Ini ditulis simbolnya lebih banyak. Kalau ini simbolnya lebih sedikit. Nah, atau kurang dari. Kalau ini simbolnya lebih dari boleh. Ini kurang dari boleh. Kalau yang ini simbolnya namanya sama banyak. Nah, seperti ini 15 dan 12 berarti lebih dari 15 karena lebih banyak. Makanya simbolnya adalah gini. Nah, lebih dari kan di sini 15. Nah, lebih dari. Kalau 12 dan 15 kurang dari, simbolnya ini kurang dari. Nah, ingat anak-anak ya, kalau misalnya angkanya sama atau di sini misalnya 15, nah berarti di sini sama dengan, karena sama. Nah, ya anak-anak ya, ingat ya simbolnya, ingat anak-anak, ini simbolnya lebih dari, jadi tidak usah ditulis ini. Nah, kalau ini kurang dari. Nah, kalau ini sama dengan, kalau bilangannya misalnya sama, misalnya di sini 7, sini 7. Kalau lebih dari, misalnya di sini 8, sini 2, sini kurang dari, sini 2, sini 8. Nah, bisa ya. Nah, nanti kalian menulisnya di buku merah ya. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, ini nomor 1, 14, 16, 2, 19, 15, 3, 17, 13, 4, 12, 11, 5. Nah, di sini kalian, nah di sini kan lebih dari tadi tandanya ini ya anak-anak, saya perhatikan ini tadi tandanya begini kan, ini lebih dari, ini kurang dari, ini sama dengan. Berarti kalau ini lebih berarti di sini bisa 15. Nah, ya, karena lebih dari. Kalau kurang dari bisa di sini 13. Nah, bisa ya anak-anak pintar dan soleh-soleha. Semoga pembelajaran di rumah lebih baik lagi karena tidak ada perbedaan di rumah maupun di sekolah. Di sekolah ada pengganti orang tua kalian, tapi di rumah orang tua kalian sendiri menjadi ibu kalian. Banggalah kalian kepada kedua orang tua kalian karena selama ini mereka orang yang hebat. Orang yang hebat berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang pintar dan soleh-soleh ya. Karena anak-anak kita adalah kebanggaan kita, masa depan kita. Kalau anak kita pintar pasti orang tuanya juga bangga. Sekian dulu ya. Terima kasih ayah bunda. Alhamdulillah. Jangan lupa 3M. Kalau kau suka hati cuci tangan. Kalau kau suka hati pakai masker, kalau kau suka hati selalu menjaga jarak, kalau sesuka hati ayo hidup sehat. Oke, yes. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.